Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Budak Bayangan bab 1386 Hutan, Dataran, Sungai, dan Langit Biru yang Luas. Beberapa mural berikutnya menggambarkan pertarungan antara 6 sosok bercahaya dan sosok samar yang bersembunyi di kegelapan jurang kehampaan. Sunni menganggapnya lucu. Dia sudah tahu bahwa perang antara para dewa dan makhluk tak dikenal dilakukan dengan senjata seperti kematian, waktu, dan ruang. Ini benar-benar perang yang melampaui pemahaman manusia. Namun, orang-orang zaman dahulu menggambar mural tersebut sesuai dengan imajinasi manusianya. Di dalamnya, para dewa bertarung melawan makhluk hampa dengan pedang, tombak, dan bahkan tinju, dari waktu ke waktu. Membayangkan dewa berkelahi dengan horor primordial agak lucu. Sunni menggelengkan kepalanya. Para dewa selalu dikatakan sebagai musuh makhluk hampa. Tapi sebenarnya, mereka sendiri adalah makhluk hampa. Hanya dari jenis yang berbeda. Baik yang tidak diketahui maupun para dewa telah lahir dari kehampaan. Jadi, para dewa itu sendiri tidak dikenal, makhluk primordial yang sudah ada sebelum manusia ada. Hanya saja mereka adalah jenis yang sangat istimewa dari kekejian kuno ini. Jenis yang secara inheren bertentangan dengan jurang maut yang telah melahirkan mereka, dan segala sesuatu yang diwakilinya. Nevis perlahan mengangguk. Memang benar. Tapi apakah itu penting? Sunni dengan ringan menggelengkan kepalanya. Saya kira tidak. Makhluk yang terbangun dan mimpi buruk juga merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Itu tidak membuat mereka menjadi sama. Mereka bertiga terus maju, mempelajari mural tersebut. Akhirnya, makhluk hampa itu sepertinya telah dikalahkan, meski tidak dimusnahkan. Dikalahkan dan diremehkan, mereka berjongkok di sudut jurang yang gelap, dikelilingi oleh 6 sosok bercahaya. Ini menarik. Sunni hanya tahu sedikit tentang bagaimana perang antara para dewa dan makhluk tak dikenal berakhir. Deskripsi tetesan icor hanya mengatakan bahwa kekosongan telah terikat. Tapi tidak bagaimana hal itu terjadi. Akhirnya mereka bertiga berhenti di depan mural kedua hingga terakhir. Di atasnya, 6 sosok bercahaya tampak memegang jaring yang terbuat dari sisa api emas, dikelilingi oleh pusaran bunga api. Mereka melemparkan jaring ke makhluk-makhluk yang berjongkok di kehampaan, menelan mereka dalam cahaya. Mural terakhir menggambarkan pemandangan yang familiar. Jurang hitam telah hilang, digantikan oleh hutan, dataran, sungai, dan langit biru yang luas. Dia memandang Casey penuh harap. Bagaimanapun, dia adalah orang yang menghabiskan 1 tahun penuh bersama para penghuni Nighmah. Jika ada yang tahu mitos mereka, itu pasti dia. Gadis buta itu menghela nafas. Pada akhirnya, ketika yang lama dikalahkan, para dewa mengambil arahan dan menggunakan senjata mereka untuk membungkusnya di sekitar kekosongan. Begitulah cara kekosongan itu disegel. Dan, begitulah dunia diciptakan. Sunni menatap mural terakhir, diliputi perasaan ngeri. Tunggu sebentar. Hutan, dataran, sungai, dan langit biru yang luas. Makhluk-makhluk berjongkok yang diselimuti oleh jaring cahaya keemasan. Ia sudah mengetahui bahwa mural-mural tersebut digambar sesuai dengan keterbatasan imajinasi penciptanya. Jadi, jika dia melihat melampaui apa yang digambarkan, pada makna yang mendasarinya. Keinginan, arah keteraturan. Hukum absolut seperti ruang dan waktu yang diciptakan para dewa untuk digunakan sebagai senjata. Apakah ini berarti bahwa para dewa telah menciptakan dunia, alam semesta, atau lebih tepatnya, dengan menutup kekosongan dalam kurungan hukum universal? Dan jika dunia dilahirkan dengan cara ini, dia menggigil. Jadi tunggu,
Apakah itu berarti bahwa semua yang kita ketahui pada dasarnya adalah sangkar bagi makhluk-makhluk jurang kehampaan? Itu, bahwa segala sesuatu hanyalah kulit terluar dari sebuah penjara yang dibangun untuk menampung jurang maut? Casey dan Nevis menoleh padanya dengan sedih. Setelah beberapa saat, gadis buta itu berkata, anehnya suaranya tenang, menurutku. Tidak terlalu harfiah, tapi ya. Kehampaan tidak pernah dihancurkan, ia hanya terikat. Dan dunialah yang mengikatnya, bukan dunia nyata, dan bukan alam mimpi. Lebih dari, keberadaan itu sendiri, seperti kita tahu. Sunni terdiam beberapa saat, tidak tahu harus berkata apa. Perkataan Casey terdengar menakutkan. Seolah-olah dia sedang berdiri di permukaan lautan yang dalam dan gelap, dipisahkan dari kedalamannya yang tanpa cahaya hanya oleh lapisan es yang tipis dan rapuh. Es itu adalah segalanya. Kutukan. Kenapa dia begitu terganggu dengan mitos bodoh itu? Jawabannya sudah jelas. Akan mudah untuk mengabaikan seluruh hal ini sebagai tahayul kuno jika bukan karena satu detailnya. Mantra tersebut telah memasukkan cerita yang sama ke dalam deskripsi tetesan darah Dewa Bayangan, yang berarti bahwa setidaknya ada beberapa kebenaran dalam mitos ini. Tidak peduli seberapa menyimpangnya, kutukan. Akhirnya, dia menghela nafas dengan gemetar dan berkata dengan nada riang yang tidak meyakinkan, "Yah, itu agak mengganggu, bukan?" Memang benar. Namun, lebih dari itu. Hal itu menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah penafsirannya terhadap mitos tersebut mendekati kebenaran? Bagaimana Weaver bisa memasuki kehampaan jika ia disegel oleh keberadaan itu sendiri? Apa sebenarnya yang disaksikan iblis takdir di sana? Kalau dipikir-pikir, mitos penciptaan menjelaskan banyak hal, tapi satu hal yang gagal dijelaskan adalah Desmond. Dari mana asalnya? Siapakah yang tidak diketahui itu? Anak-anak siapakah mereka? Bagaimana Daemon dan nenek moyang mereka terhubung dengan para dewa dan kehampaan? Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar. Misalnya, jalan kenaikan menuju keilahian, sedangkan jalan korupsi berlawanan dengan itu, menuju ke kejijian. Dan karena yang menentang para dewa adalah kehampaan. Apakah arti sebenarnya dari profan dan tidak suci, seperti yang digunakan dalam mantra, sebenarnya ada hubungannya dengan kehampaan? Apakah jurang yang tersegel di dunia ini adalah sumber korupsi? Apakah kegelapan keji yang merasuki jiwa makhluk mimpi buruk merupakan manifestasi dari kehampaan abadi? Dan bagaimana skema misterius mimpi buruk, mantra, dan Weaver cocok dengan semua ini? Sunni tiba-tiba bergidik ketika sebuah pemikiran tertentu memasuki benaknya. Sekarang para dewa sudah mati. Apakah meluasnya korupsi merupakan pertanda melemahnya segel yang mengandung kekosongan? Apakah sangkar yang diciptakan para dewa perlahan-lahan hancur? Rasa dingin yang mengganggu yang dia rasakan setelah mengetahui kebenaran mural terakhir terhapus oleh rasa penasaran. Tapi kini, perasaan takut itu kembali muncul. Dia ragu-ragu selama beberapa saat, lalu berdehem dan mengalihkan pandangan dari gambaran hutan, sungai, dan dataran kuno yang sudah rusak dan memudar. Jaring retakan hitam yang menutupi luasnya langit biru tidak terlihat menakutkan sama sekali. Ayo kita cari perpustakaan terkutuk itu dan pergi dari sini secepat mungkin, oke? Tempat ini benar-benar membuatku merinding. Untuk sekali dalam hidupnya, Sunni berharap tidak akan pernah menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menggerogoti pikirannya. Pikiran. Budak Bayangan bab 1387 Ilahi, tidak suci. Saat mereka bergerak semakin dalam ke dalam kuil yang banjir, Sunni mau tidak mau memikirkan kisah menakutkan yang diceritakan dalam mural kuno. Sepertinya dia telah mempelajari sesuatu yang penting. Tapi, tentu saja, ada belasan pertanyaan untuk setiap jawaban yang diterimanya.
Seperti biasa, ilahi, tidak suci, mengetahui bahwa tatanan dunia ini seperti sangkar bagi jurang kehampaan yang ada di bawahnya membuatnya merasa tidak nyaman, wajar saja. Namun Sunni tak terlalu lama memikirkan fakta itu. Tidak ada gunanya. Hal-hal seperti ini terlalu jauh dan tidak terbayangkan untuk dipikirkan oleh manusia biasa. Biarpun segel yang diciptakan para dewa perlahan-lahan runtuh, apa yang harus dilakukan manusia seperti dia? Bahkan jika Sunni adalah seorang penguasa, dia akan seperti semut dibandingkan dengan kekuatan yang terlibat dalam proses ini. Lagi pula, segel itu sudah ada selama ribuan tahun. Meskipun kondisi mereka dianggap melemah, mereka akan tetap ada untuk waktu yang lama. Pada saat kekosongan itu melepaskan diri dari penjaranya dan menghancurkan segalanya, dia sudah lama mati, bahkan tidak ada debu yang tersisa dari tulangnya. Mungkin, bagaimanapun, dia lebih tertarik pada hal lain. Sumber sebenarnya dari korupsi. Sunni memiliki kecurigaan yang samar-samar bahwa itu adalah kekosongan sebelumnya. Tapi sekarang, dia hampir yakin. Tapi bagaimana cara kerjanya? Garis waktu peradaban alam impian tidak begitu jelas. Tapi satu hal yang dia tahu adalah bahwa makhluk rusak, makhluk mimpi buruk, selalu ada. Bahkan ketika segel kehampaan masih baru dan murni. Era pertama yang diketahui Sunni adalah era kehampaan, dia memutuskan untuk menyebutnya era kekacauan. Selama era kekacauan, para dewa telah lahir, berperang melawan makhluk jurang yang lebih tua, dan akhirnya mengalahkan mereka, sehingga menciptakan dunia. Yang terjadi selanjutnya adalah zaman pahlawan. Noctis dan Chain Lord lainnya telah lahir pada periode itu. Saat itu, pada awal mulanya, manusia belum menjadi kekuatan dominan di dunia. Peradaban mereka yang baru lahir tumbuh dan menyebar, namun kelangsungan keberadaannya sama sekali tidak terjamin. Sebaliknya, manusia purba itu harus berperang melawan korupsi untuk menaklukkan wilayah baru, melindungi kota mereka, dan menghindari kepunahan. Mereka membutuhkan pejuang yang kuat untuk melawan makhluk mengerikan yang menghuni dunia muda, dan oleh karena itu masa itu dikenang sebagai zaman pahlawan. Lebih penting lagi, makhluk mimpi buruk sudah ada saat itu, ketika para dewa masih hidup dan segel kehampaan tidak rusak. Bagaimana? Sunni mengerutkan kening. Saya kira para dewa tidak memenjarakan semua kehampaan dan setiap makhluk hampa saat menciptakan penjara. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa beberapa sisa jurang maut lolos dari genggaman mereka. Dan muncul di dunia yang baru diciptakan. Noctis pernah memberitahunya bahwa para dewa dan daemon bertarung berdampingan sebagai sekutu dalam pertempuran di masa lalu. Oleh karena itu, mudah untuk menyimpulkan bahwa perang melawan jurang maut tidak berakhir segera setelah jurang itu sendiri disegel. Pasti ada pertempuran yang mengerikan di awal dunia baru, yang mengakibatkan sisa-sisa jurang ini dimusnahkan. Kalau dipikir-pikir, Nephis pernah memberitahunya bahwa makhluk mengerikan pernah dibunuh oleh para dewa, di awal waktu, dan darahnya merembes ke tanah, menjadi kegelapan sejati. Tempat jatuhnya makhluk itu sekarang dikenal sebagai Pegunungan Hollow, yang di bawahnya terdapat kegelapan dunia bawah. Makhluk itu pastilah makhluk hampa. Itu membuktikan bahwa setidaknya beberapa dari mereka pernah berjalan di dunia para dewa setelah penciptaannya. Tapi apakah makhluk hampa itu? Sunni merasa seperti berada di ambang penemuan penting. Para dewa, dia pernah berpikir bahwa mereka hanyalah raksasa dewa. Namun kini, Sunni cenderung percaya bahwa para dewa berada di luar pangkat dan kelas sama sekali. Demikian pula, makhluk hampa bukanlah raksasa yang tidak suci, sama seperti para dewa, mereka pastilah makhluk dengan tatanan yang sama sekali berbeda. Lebih penting lagi, mereka berbeda.
Kengerian luar biasa ini adalah makhluk-makhluk dari sebelum waktu, ruang, kematian, dan setiap hukum lain yang membentuk struktur realitas. Keberadaan ini benar-benar asing dengan kenyataan yang akrab bagi Sunni, bahkan berlawanan dengan kenyataan itu. Dan jika Sunni mengetahui satu hal tentang makhluk berkekuatan besar, hal itu adalah bahwa mereka mempunyai pengaruh terhadap dunia. Orang suci dan guru yang berkuasa memiliki kehadiran mistis pada mereka. Makhluk mimpi buruk dari kelas yang lebih tinggi menyebarkan pengaruhnya ke wilayah yang luas. Penguasa menguasai domain besar. Makhluk hampa tidak diragukan lagi sangat kuat. Jadi pengaruh macam apa yang akan mereka berikan pada dunia yang pada dasarnya asing dengan sifat mereka? Akankah struktur realitas dan hukum-hukum yang mendasarinya mulai membusuk dan hilang? Sunni merasakan jantungnya berdetak kencang. Apakah itu sifat korupsi yang sebenarnya? Apakah kebusukan itu disebabkan oleh pengaruh kekosongan primordial? Hanya karena sifatnya yang asing? Itu akan menjelaskan mengapa makhluk yang terinfeksi oleh pembusukan itu memiliki keinginan yang tak terpuaskan untuk menghancurkan makhluk yang tidak terinfeksi. Mengapa mereka semua tampak gila, menjijikkan, dan asing? Sangat salah dalam cara yang aneh dan menyeramkan. Bagaimanapun, yang ilahi dan yang tidak suci pada dasarnya saling bertentangan. Sudah menjadi sifat alami mereka untuk berusaha melenyapkan satu sama lain. Aku merasa aku tidak jauh dari kebenaran. Sunni terdiam beberapa saat, berjalan di belakang Casey dengan ekspresi jauh di wajahnya. Dunia tempat dia tinggal, dunia mantra, pertempuran terus-menerus melawan kekejian, dan dunia mimpi dan mimpi buruk yang hancur, tiba-tiba menjadi jauh lebih masuk akal. Sebenarnya itu bukanlah pemahaman. Kesimpulan yang dibuat Sunni terlalu luas dan mempunyai banyak konsekuensi untuk dipahami hanya dalam beberapa menit. Namun perasaan dari semua itu menjadi lebih jelas sekarang. Dia berlama-lama sebentar, lalu melirik Nevis dengan sembunyi-sembunyi. Kalau begitu, bagaimana dengan Nev? Kemampuan ascended miliknya, kerinduan, membuatnya kebal terhadap korupsi. Mengetahui apa yang dia ketahui sekarang, kemampuan yang tampaknya lemah itu tampaknya semakin mustahil. Lebih dari itu, salah satu atributnya disebut Nephilim. Deskripsinya berbunyi, dahulu kala ada makhluk mengerikan yang lahir dari persatuan tidak suci antara yang ilahi dan yang profan. Nephilim adalah yang paling cantik dan paling mengerikan di antara semuanya. Jika yang ilahi dan yang tidak suci pada dasarnya bertentangan satu sama lain, lalu bagaimana mungkin ada makhluk yang lahir dari persatuan mereka? Betapa buruknya keadaan mereka, dan apa yang terjadi pada mereka? Menggelengkan kepalanya sedikit, Sunni menghela nafas dan memalingkan muka dari sosok langsing Nev. Saya ambil kembali. Tidak ada yang masuk akal. Aku semakin bingung. Mengambil langkah ke depan, dia menahan erangan dan menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Budak Bayangan bab 1388 Roda Sejarah. Sunni terus memikirkan sejarah alam impian. Age of Chaos adalah yang pertama, berakhir dengan pemenjaraan penemuan dan penciptaan dunia. Itu diikuti oleh zaman yang bisa disebut zaman para dewa, zaman prasejarah ketika para dewa dan makhluk hidup yang mereka ciptakan, serta para daemon yang muncul entah dari mana. Berjuang melawan sisa-sisa makhluk jurang di seluruh dunia yang baru lahir. Lalu tibalah zaman pahlawan. Ini dimulai ketika umat manusia yang baru lahir mulai menyebar dan berjuang melawan makhluk-makhluk rusak yang menghuni dunia untuk menguasai dunia. Hal ini berakhir ketika kekejian berhasil dihalau dan sebagian besar kehancuran, berubah dari bahaya yang selalu ada menjadi musuh yang mengerikan namun jarang terjadi. Yang terjadi selanjutnya adalah zaman yang berbeda. Zaman ketika umat manusia menguasai dunia tanpa perlawanan.
Noctis belum mengetahui namanya, mungkin karena orang-orang yang hidup pada masa itu tidak membutuhkannya. Bagi mereka, itu hanyalah saat ini. Masa keemasan kedamaian dan kesejahteraan. Secara relatif, tentu saja. Saya yakin ada banyak pertumpahan darah dan konflik bahkan setelah sebagian besar korupsi terbunuh atau diusir ke hutan belantara. Bagaimanapun, manusia tetaplah manusia. Ada suku makhluk lain yang menghuni dunia ini juga. Saya ragu bahwa semua orang hidup bersama dalam harmoni yang mutlak. Karena keabadian mereka, Noctis dan para Chain Lord lainnya, transenden kuat yang lahir di zaman pahlawan, hidup cukup lama untuk menyaksikan zaman baru juga. Faktanya, hal-hal tersebut mungkin lebih berkaitan dengan perubahan zaman daripada tidak diketahui siapapun. Noctis menganggap kehancuran Kerajaan Harapan sebagai titik balik dalam sejarah, yang menandai berakhirnya zaman pahlawan. Artinya, zaman keemasan telah diracuni sejak awal. Itu dimulai dengan pemenjaraan Harapan, dan berakhir ketika dia melepaskan diri dari rantainya. Selama masa itu, para dewa menjadi menjauh dan acuh tak acuh. Pengikut mereka bahkan mulai berdiskusi satu sama lain. Perlahan-lahan, kemakmuran menyusut, berubah menjadi stagnasi dan kesejahteraan. Mimpi buruk Sunni yang pertama dan kedua terjadi pada senja zaman keemasan, tidak lama sebelum para Dasmon bangkit melawan para dewa. Perang itu, perang terakhir, menghancurkan peradaban alam impian. Meskipun seperti kilatan dalam lingkup sejarah, mungkin teror singkatnya layak dianggap sebagai zamannya sendiri. Zaman Daemon, zaman ketakutan dan kehancuran yang mengerikan. Meskipun usia itu adalah yang terbaru, namun juga yang paling misterius. Segala sesuatu yang ditemukan oleh manusia di dunia nyata di alam mimpi adalah tanda-tanda yang ditinggalkan oleh perang besar antara Daemon dan para dewa, namun hampir tidak ada yang diketahui tentang hal itu. Mengapa ini dimulai? Bagaimana akhirnya? Bagaimana para dewa mati? Apa yang terjadi dengan musuh mereka? Para Dasmon, yang Sunni tahu hanyalah bahwa pada titik tertentu antara dimulainya Perang Doom dan saat ini, benih mimpi buruk muncul, dan korupsi merebut kembali dunia yang hampir pernah dibuangnya. Itu adalah akhir dari alam impian. Kalau dipikir-pikir, aku salah. Sejarah alam impian tidak pernah benar-benar berakhir. Lagi pula, ada pemukiman manusia di wilayah berbahaya saat ini. Benteng besar seperti Bastion dan Ravenheart, dan banyak lagi benteng yang lebih kecil. Tempat ratusan ribu orang yang bangkit hidup, bertarung, dan bertahan hidup, perlahan-lahan mengklaim lebih banyak tanah dari makhluk mimpi buruk. Hampir seperti era pahlawan baru, atau lebih tepatnya, mantra era mimpi buruk. Sunni menghindari setetes air yang jatuh dari langit-langit koridor sempit itu dan sedikit memiringkan kepalanya. Dilihat dari sudut pandang ini, sepertinya tujuan mantra mimpi buruk adalah untuk mengisi kembali alam impian, yang telah berubah menjadi neraka tak bernyawa karena Perang Doom. Dan memberikan kehidupan baru ke dalamnya. Untuk mendorong roda sejarah yang telah lama berhenti berputar dan membuatnya berputar kembali, membawa dunia yang dulunya sunyi ke masa depan. Sepertinya Weaver adalah semacam pahlawan yang mulia. Tentu saja, perubahan itu terjadi dengan mengorbankan kematian yang tak terhitung jumlahnya dan kesengsaraan yang tak terukur di antara para penghuni dunia nyata. Dan Sunni tidak benar-benar percaya bahwa Demon of Fate adalah pahlawan apapun, apalagi seorang bangsawan. Tetap, implikasinya tampaknya terlalu masuk akal untuk diabaikan begitu saja. Zaman kekacauan, zaman para dewa, zaman pahlawan, zaman keemasan, zaman Daemon, dan zaman mantra mimpi buruk. Jika dilihat dalam kerangka seperti itu, sejarah bisa memberi Sunni poin kontribusi yang sangat besar. Membayangkannya saja sudah membuat matanya bersinar.
Jika saya berhasil menulis teori ini dengan baik dan mempublikasikannya, akurat atau tidak, astaga. Saya akan berenang dalam prestasi akademik. Jangankan menjadi dosen tamu, saya akan diangkat menjadi profesor kehormatan. Bahkan seorang dekan. Saat dia menyeringai rakus, Casey sedikit memperlambat langkahnya dan mengangkat tangannya. Kita sudah dekat. Berhati-hatilah, jika memang ada catatan yang tersisa, kita harus berhati-hati agar tidak merusaknya lebih jauh. Meskipun koridor yang mereka lewati sebagian besar terendam banjir, anehnya bagian kuil yang hilang ini tampak kering. Mungkin struktur di sini jauh lebih tahan lama, dan dengan demikian lebih tahan terhadap waktu perjalanan. Mungkin masih ada beberapa pesona yang melindungi tempat suci bagian dalam. Bagaimanapun, lantai tempat mereka berjalan perlahan-lahan menjadi lebih kering. Segera, tuan ketiga melewati ruangan yang penuh dengan rak. Dahulu ada banyak sekali buku yang membahasnya, tapi sekarang rak-raknya sudah rusak, gulungan-gulungan kuno sudah lama hancur karena air. Sunny memeriksa beberapa, hanya untuk menenangkannya karena kecewa. Bahkan yang tampaknya relatif lebih terpelihara pun sama sekali tidak terbaca. Mereka bergerak lebih jauh, melewati beberapa ruangan serupa. Perpustakaan kuil dulunya memang sangat luas. Tapi sekarang, semua pengetahuan yang dikumpulkan oleh para Shibil dan pendeta setia mereka telah hilang. Ada yang hancur karena lembab, ada yang seperti terbakar, ada pula yang dilenyapkan oleh saudara yang ternoda dalam amarahnya. Memalukan. Akhirnya, mereka sampai di sebuah pintu yang tinggi. Sama seperti semua pintu lain di tempat suci bagian dalam, pintu itu telah lama berubah menjadi serpihan busuk. Namun, ruangan di belakangnya, yang terbesar yang pernah mereka lihat dalam beberapa menit terakhir, anehnya tampak tidak menarik. Yang lebih penting lagi, tidak ada rak rusak atau busuk di dalamnya. Sebaliknya, ada batu tulis. Budak Bayangan bab 1389 pergeseran peta. Setelah memasuki ruang tengah perpustakaan kuno, perasaan Sunny agak berkurang. Batu tulis itu tampak tidak terluka dari luar, tetapi jika dilihat lebih dekat, kondisinya tidak terbaik. Shibil yang tercemar telah mengamuk di ruangan ini juga. Banyak papan tulis yang hancur, sebagian berubah menjadi puing-puing, sebagian lagi menjadi debu. Seluruh tempat itu berantakan, dengan retakan dalam mengotori dinding dan langit-langitnya. Ada menampung udara yang di dalam lantai, dan kegelapan dingin yang membekukan ruangan itu bergema dengan suara udara yang jatuh. Tetap saja, masih banyak papan tulis yang tidak terluka juga. Casey tetap tidak bergerak selama beberapa saat, lalu menghela napas dan duduk di atas tumpukan puing yang relatif kering. Sunny merawat. Apa, kamu tidak mau membantu kami mencari? Gadis buta itu tersenyum. Saya sedang mencari. Dia terbatuk dan dengan canggung kembali. Ya, bagus sekali, jenius. Menanyakan kepada orang buta apakah dia akan melihat. Meskipun kemampuan kebangkitan Casey memungkinkannya menavigasi dunia, hal itu tidak memberikan penglihatannya. Casey merasakan masa depan seolah-olah dia menjalaninya, artinya dia tetap buta. Itu adalah kemampuan ascended miliknya yang memungkinkan dia untuk melihat, meskipun itu hanya melalui mata orang lain. Seseorang seperti Sunny atau Nevis, misalnya, yang berarti dia hanya bisa melihat papan tulis yang mereka lihat. Jadi, dia hanya bisa membantu mereka mengidentifikasi yang benar, bukan lokasinya sendiri. Menyembunyikan rasa malunya, Sunny berdeham. Jadi, apa sebenarnya yang harus kita cari? Casey terdiam sejenak. Kita mungkin harus memisahkan semua papan tulis yang utuh terlebih dahulu. Bahkan papan yang tidak berisi informasi yang sedang kita cari mungkin berguna di masa depan. Memang, menyelamatkan Evie dan Jet bukanlah perhentian terakhir mereka di Sungai Besar.
Mereka juga harus melakukan perjalanan ke Twilight, lalu melakukan perjalanan jauh hingga Fajar untuk menyerang Verge. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang tersembunyi di bawah permukaan sungai yang tak ada habisnya. Meskipun informasi yang dicatat oleh para Shibil sudah ketinggalan zaman, namun informasi tersebut masih sangat berharga. Casey menutup kepalanya sedikit. Selain itu, hati-hati jika ada penyebutan bunga. Sunny mengangguk. Tidak banyak yang diketahui tentang tempat Evie dan Jet terjebak, namun penduduk Valen Grace menyebutnya sebagai bunga angin. Cerita-cerita samar yang mereka dengar tentang daerah sungai besar tidak banyak bercerita, kecuali bagaimana tidak ada seorang pun yang kembali dari sana. Bahkan tidak diketahui dari mana nama bunga angin itu berasal. Sambil menghela nafas, Sunny mengangguk dan pergi memilah-milah puing-puing tanpa membuang banyak waktu. Segera, dia dan Nevis merangkak melewati puing-puing, memisahkan lempengan batu yang hanya rusak ringan dari lempengan batu yang hancur total. Saat mereka melakukannya, Sunny memandang sekilas satu persatu. Meskipun Anangke telah mengajari mereka cara menavigasi sungai besar, setidaknya cukup bagi mereka untuk mencapai Valen Grace, dia tidak bisa benar-benar membaca peta yang terukir di papan tulis. Peta yang digunakan Sunny didasarkan pada topografi dan landmark seperti gunung, sungai, dan kawah. Apa yang bisa dipetakan pada peta sungai yang luas dan tak berujung? Sistem yang digunakan para Shibil agak rumit. Hal ini didasarkan pada metode berbelit-belit yang menetapkan setiap batu tulis semacam koordinat yang berkaitan dengan hubungannya dengan tepi sungai besar, jalur matahari, dan perkiraan jarak ke beberapa bahaya stasioner yang mengganggu makam Ariel. Tidak ada satupun papan tulis yang menggambarkan peta lengkap sungai besar. Sebaliknya, mereka seharusnya disatukan dan dipindahkan ketika area yang dijelaskan di dalamnya berpindah lokasi, dengan koordinat lama dihapus dari daftar dan koordinat baru ditambahkan. Karena sebagian besar papan tulis telah hancur, tidak ada harapan untuk membuat ulang peta lengkapnya. Namun, satu hal hebat yang telah dilakukan para Shibil dan pelayan mereka adalah memasukkan deskripsi tentang apa yang tergambar di papan tulis, terukir di bagian belakang. Jadi, alih-alih mencoba menguraikan tanda yang menggambarkan koordinat tersebut, Sunny malah membaca deskripsi ini. Wajahnya perlahan menjadi suram. Sebuah rahang raksasa yang terbuka di bawah air dan menelan seluruh kapal pulau. Sebuah wilayah di mana angin benar-benar memotong daging. Apa-apaan ini? Sebuah pulau ilusi yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sekarat. Lalu bagaimana, jika dia tiba-tiba melihat pulau itu? Itu berarti dia akan mati dalam beberapa menit ke depan? Atau sebaliknya, dan melihat pulau yang membunuh orang? Bagaimanapun, itu terlalu menyeramkan. Sunny tahu makam Ariel adalah tempat yang mengerikan. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa beruntung bisa sampai ke Valen Grace dalam keadaan utuh. Ya, mereka telah menghadapi badai waktu, yang cukup menakutkan bahkan jika menyangkut bahaya lokal. Jadi, menyebut dirinya beruntung mungkin kurang tepat. Apapun, setelah beberapa saat, keduanya menyesuaikan diri dengan ritme. Sunny mencari lempengan-lempengan yang masih utuh. Sementara Nevis mengumpulkan lempengan-lempengan yang telah dipecah menjadi beberapa bagian, namun dapat dipulihkan, dan menyatukannya kembali dengan bantuan pembentuk gelap. Casey, sementara itu, beristirahat sebentar di tumpukan puing, lalu bosan dan berdiri untuk berjalan-jalan di sekitar ruangan. Dia berdiri di dekat mereka sebentar, lalu meletakkan tangannya di dinding dan perlahan menjelajahi sekeliling ruangan dengan jari-jarinya. Karena ada puing-puing di mana-mana, dia membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan lingkarannya dan kembali ke pintu masuk. Sebenarnya, bukankah dia sudah pergi terlalu lama? Tiba-tiba khawatir.
Suni mengalihkan perhatiannya dari papan tulis dan berkonsentrasi pada indera bayangannya. Hanya butuh sepersekian detik yang membuatnya lega, dia masih bisa merasakan bayangan Casey dengan jelas. Berbalik, dia melihat ke ujung ruangan dan melihat sosok halusnya di sana, berdiri di depan dinding yang retak. Dia tampak berpikir keras. Sedikit bertabrakan, Suni bertabrakan, hei. Apa tembok itu menarik sekali. Kemarilah dan temani kami. Mungkin itu bodoh, mengingat Casey bisa merasakan masa depan. Tapi Suni tidak benar-benar yakin kuil yang banjir itu aman sekarang, dan menempatkan gadis buta itu di luar jangkauannya membuatnya merasa tidak nyaman. Apa yang akan terjadi jika mereka diserang secara tiba-tiba? Mendengar suaranya, Casey ragu-ragu sejenak, lalu kembali menghadap mereka dan menunjuk ke dinding. Sebenarnya, ini menarik. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan ragu, angin sepoi-sepoi datang dari celah-celah itu. Kurasa ada ruangan lain di balik tembok itu. Budak Bayangan bab 1390 Cahaya Penuntun. Sambil berdiri, Suni menggeliat dan berjalan ke tempat Casey berdiri. Memperluas indera bayangannya melalui dinding yang retak, dia ingat beberapa saat, lalu tersenyum. Tangkapannya bagus. Memang ada ruang tersembunyi di sana. Tidak disangka dia hampir melewatkannya. Gadis buta itu menatapnya sebentar, yang memberi isyarat pada Suni untuk melihat sekelilingnya. Sial. Masih menyeramkan, mengetahui bahwa dia membuatku sadar. Setidaknya dia tidak bisa bertanya. Kemampuannya tidak terbatas pada penglihatan, jadi, aku bahkan tidak ingin memikirkan hal-hal apa yang bisa dia rasakan untuk kurasakan. Tiba-tiba merasa panas. Suni menatap Casey dan bertanya dengan nada tertahan, apa yang sedang kamu cari? Gadis buta itu bertahan. Jika ada ruang rahasia, pasti ada mekanisme untuk membukanya. Semacam tuas, mungkin. Oh, dan beri aku pujian, oke. Aku cukup sopan untuk mengetahui kapan tidak menggunakan kemampuanku. Dia menekan keinginan untuk melompat mundur. Apa, kamu juga bisa membaca pikiran sekarang? Casey menarik napas dalam-dalam, lalu dengan sabar menenangkannya. Tidak. Itu hanya tertulis di seluruh wajahmu. Suni menghela nafas lega, lalu gemetar. Tunggu, dia melihat melalui mataku, jadi bagaimana dia bisa melihat wajahku? Pada saat itu, Neve memukul pundaknya. Karena dia melihat bayanganku. Jujur saja, Suni, untuk seseorang yang mengaku tidak pernah menggunakan bayangannya untuk melakukan hal-hal mesum di asrama akademi, kamu pasti sering memikirkan hal-hal aneh. Dia memandang dengan tidak percaya. Apa maksudmu dengan mengklaim? Aku sama sekali tidak melakukannya. Kamu tahu, aku tidak bisa berbohong. Nevis memandang Casey dengan sedikit senyuman di bibirnya. Perhatikan bahwa dia mengatakan tidak, bukannya belum. Suni tetap diam, mulut terbuka. Oh, aku mengerti apa yang terjadi. Sambil menyeringai, dia berbalik. Iya, dan sampai aku bilang, tidak akan, lebih baik kamu tenang. Siapa yang tahu hal aneh apa yang akan aku pikirkan? Terjadi keheningan beberapa saat. Lalu Nevis berkata dengan agak canggung di belakangnya, jadi, mekanisme apapun yang ada untuk membuka kunci pintu itu, pasti sudah rusak sejak lama. Dia mengingat dan memperhatikan saat dia melangkah maju dan melayangkan pukulan cepat ke dinding yang retak. Batu kuno itu hancur dan runtuh, menampilkan ruang gelap di baliknya. Suni melindungi wajahnya dari awan debu batu dan mengintip ke dalam. Tersembunyi di balik dinding palsu ada ruangan kecil berbentuk lingkaran. Ada sebuah altar di tengahnya, dengan sesuatu tergeletak di atasnya. Saat Nevis mengangkat obornya, cahayanya terpantul dari permukaan logam yang dipol. Dia tiba-tiba merasakan bayangannya sedikit bergeser,
dan membelalakkan pandangan tak percaya. Cahaya itu, ada tongkat dari kayu putih bersih tergeletak di atas altar, tidak tersentuh oleh debu atau kotoran. Kedua ujungnya terbungkus dalam jalinan indah dari pita emas yang dipoles, dengan satu permata bercahaya, bukan sebuah kristal, yang memahkotai bagian atasnya. Kristal kasar mudah diidentifikasi sebagai pecahan jiwa dengan peringkat yang agak tinggi. Tertinggi, mungkin, atau bahkan lebih tinggi. Namun, yang membuat Sunni secara naluriah menahan napas adalah hal lain. Tongkat putih itu memancarkan cahaya keemasan halus. Jenis yang hanya bisa dilihat Sunni karena matanya telah diubah oleh garis keturunan Weaver. Cahaya familiar dan tidak salah lagi yang dimiliki oleh hal-hal yang berhubungan dengan keilahian. Saat dia melihat ke arah tongkat cantik itu, tertegun, Casey mendekati altar dan menundukkan kepalanya. Ekspresinya lebih bingung daripada kaget. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan, betapa penasaran. Aku tidak tahu kalau itu ada di sini. Baik Sunni maupun Nevis memandangnya dengan terkejut. Sambil melirik lagi ke arah staf, dia bertanya, kamu tahu benda apa ini? Gadis buta itu terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Ya, aku rasa begitu. Itu cocok dengan gambaran salah satu relik suci yang dibawa para Sibyl ke makam Ariel dari dunia luar. Konon, itu adalah hadiah dari salah satu dewa, yang dianugerahkan kepada pendeta wanita mereka. Kuil di masa lalu. Mata Sunni melebar. Tunggu, apakah kamu memberitahuku bahwa benda ini adalah artefak surgawi? Jantungnya berdebar kencang. Casey tersenyum. Ya, dalam arti tertentu. Artinya dikabarkan telah diciptakan oleh dewa. Namun, itu bukanlah artefak tingkat ilahi, jika itu yang Anda tanyakan. Meskipun ia memiliki beberapa kualitas mistis, kekuatannya adalah sebenarnya tidak terlalu bagus. Dia terdiam beberapa saat, lalu menambahkan, sebenarnya. Hal itu bisa dikatakan tentang sebagian besar reruntuhan ilahi, dan karena itu juga tentang sebagian besar kenangan ilahi yang tercipta menurut gambarnya. Bukan berarti ada banyak peninggalan di sekitar kita. Kita manusia menganggap kenangan sebagai sesuatu yang memberi kita kekuatan, tapi untuk para dewa dan dewa-dewa yang lebih rendah, mereka sendirilah yang berkuasa. Jadi, peninggalan apapun yang mereka ciptakan hanya akan menjadi alat kenyamanan, bukan sesuatu yang dimaksudkan untuk memberdayakan mereka. Sunni memikirkan tentang dua kenangan ilahi miliknya. Deskripsi itu sangat cocok untuk mereka. Baik topeng Weaver maupun lentera bayangan memungkinkannya melakukan hal-hal menakjubkan. Namun, memang ada kenangan di gudang senjatanya yang lebih memberdayakannya. Tidak ada keraguan bahwa kenangan ilahi miliknya jauh lebih kuat. Namun, hal itu tidak membuatnya jauh lebih kuat. Dia sudah berkali-kali mempertimbangkan situasi paradoks ini, dan kesimpulan yang dia buat serupa dengan apa yang dikatakan Casey. Para dewa tidak membutuhkan sumber kekuatan eksternal, sehingga peralatan yang mereka tinggalkan memiliki tujuan tertentu, menakjubkan dan menakjubkan, namun belum tentu berguna bagi manusia. Sementara itu, gadis buta itu dengan lembut membelai kayu putih milik tongkat cantik itu dan menambahkan, bagaimanapun juga, peninggalan ini disebut cahaya penuntun. Itu bahkan bukan sebuah alat yang dibuat untuk digunakan oleh dewa. Hanya sesuatu yang diberikan kepada manusia karena kasih sayang. Kekuatan yang dimilikinya tidak begitu menakjubkan. Itu telah melayani para Sibyl dengan baik. Sebelum mereka sampai di makam Ariel, seharusnya itu memberi petunjuk pada orang. Sebenarnya, aku tidak terlalu mengetahuinya. Tapi setelah itu, tongkat ini kebanyakan mempunyai makna simbolis. Sunni menatap cahaya keemasan yang indah itu beberapa saat, lalu bertanya dengan nada ragu,
tidak terlalu menakjubkan? Jadi, apa fungsinya? Casey berpikir sebentar, lalu mengangkat bahu dengan ragu. Itu seharusnya membimbing orang. Sebenarnya, saya tidak begitu paham. Dia mengambil tongkat itu dan memegangnya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, pancaran lembut pecahan jiwa yang menghiasi relik itu berputar, semakin kuat di satu sisi. Sunni berkedip. Apa yang kamu lakukan? Gadis buta itu tiba-tiba tampak sedikit malu. Aku hanya, seperti, berpikir di kepalaku, Nona Cahaya Pemandu, bisakah kamu membimbingku ke bunga angin? Dia menatapnya dengan tidak percaya. Mari kita lewati bagian pertama untuk saat ini. Jadi, pusaka suci ini, pada dasarnya adalah senter cantik dengan fungsi navigasi yang sangat mendasar. Casey terbatuk. Saya rasa begitu. Sunni menghela napas, lalu menggeleng dan menutup wajahnya dengan telapak tangan. Dan di sini aku sangat bersemangat. Yah, itu bisa saja lebih buruk. Peninggalan dewa sebelumnya yang dia temukan di alam liar adalah pisau kayu yang hanya bisa membunuh satu orang tertentu. Sekaligus bertanggung jawab untuk mengubah orang itu menjadi pembangkit tenaga listrik abadi. Meskipun cahaya penuntun bukanlah artefak yang layak disebut dewa, setidaknya itu lebih berguna dari itu. Sebenarnya, bisa mengetahui arah umum dari hampir semua hal yang Anda pikirkan adalah keuntungan yang luar biasa jika digunakan dengan pandangan ke depan. Belum lagi itu akan membantu mereka menemukan anggota kelompok lebih cepat, itulah sebabnya mereka datang ke kuil ini. Sunni menatap tongkat kayu itu beberapa saat, lalu menggeleng lagi. Mari kita gunakan benda ini dengan baik. Namun untuk saat ini, kita masih harus mencari informasi tentang bunga angin. Mereka sudah mengetahui di mana letak tempat itu. Apa yang sebenarnya ingin mereka temukan di sini adalah informasi tentang bahaya apa yang menunggu mereka di sana. Berbalik, Sunni memperlihatkan ekspresi kecewa. Brengsek. Saat dia berjalan kembali ke papan tulis, dia berusaha untuk tidak terlihat terlalu kecewa. Ini pastilah penemuan peninggalan dewa yang paling anti klimaks yang pernah ada. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.